kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, baik kekurangan kesalahan dari ibadah kita, kekurangan dari akhlak kita sehari-hari, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Maka itu semua bisa kita perbaiki tentunya dengan kita belajar. Kita belajar, maka dengan kita menimba ilmu, kita mempelajari ilmu-ilmu dari guru-guru kita, maka kita bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena segala sifat kebaikan itu bersumber dari ilmu. Segala sifat baik bersumbernya dari ilmu, dari belajar. Sehingga dikatakan dalam syair Ta'lim Muta'allim, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu merupakan hiasan. Ilmu merupakan hiasan bagi orang yang mempunyai ilmu. Wa fadlun, ilmu juga merupakan keutamaan dari Allah. Artinya orang yang diberi ilmu oleh Allah, yang dimudahkan untuk belajar ilmu, berarti orang-orang pilihan yang Allah kehendaki dengan keutamaan darinya. Wa unwanun likullil mahamidi, ilmu juga merupakan simbol, merupakan pertanda dari semua sifat-sifat yang terpuji. Orang bisa menjadi baik, orang bisa menjadi dermawan, orang bisa menjadi punya tutur kata lembut, tentunya dia ngerti ilmunya, dia belajar. Dengan belajarlah dia bisa menjadi orang baik. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah, diberikan istiqamah oleh Allah untuk senantiasa menimba ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah insyaallah. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan. Selanjutnya kita akan lanjutkan kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Kita sudah sampai di ayat 149 dari surat An-Nisa. 149 dari surat An-Nisa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. In tubdu ay tudhiru, jika engkau tampakkan khairan min a'malil birri, jika kalian tampakkan kebaikan, perbuatan baik, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, ta'maluhu sirron, kalian melakukan suatu kebaikan dalam keadaan sirron, sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, au ta'fu an su'in ay zulmin, atau kalian memberikan maaf dari perbuatan zalim, dari sebuah perbuatan salah, fa innallaha kana 'afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Maka pada ayat ini ada beberapa pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Yang pertama ialah bahwasanya amal perbuatan baik apapun yang kita lakukan, baik kita lakukan dalam keadaan terang-terangan secara nyata dilihat orang, ataupun kita lakukan dengan sir, dengan tidak terlihat orang, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihatnya. Allah Ta'ala pasti akan memberi ganjaran dari perbuatan tersebut dengan catatan kita melakukannya dengan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun, mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, selama kita melakukannya dalam keadaan ikhlas karena Allah, maka pasti Allah akan memberikan ganjaran. Tidak akan Allah sia-siakan perbuatan baik tersebut. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat kebaikan. Jadi apapun kebaikannya, sekecil apapun, bahkan sampai dikatakan dalam ayat lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji atom, maka Allah pasti akan melihatnya dan pasti akan ada balasan dari perbuatan baik tersebut. Dan sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat suatu kejelekan sekecil walaupun seberat biji atom, maka Allah pasti akan melihatnya dan pasti akan ada balasannya, akan ada siksa dari perbuatan dosa tersebut kalau kita tidak meminta ampun dan bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa tersebut. Maka perbuatan baik sangatlah banyak. Peluang kita untuk melakukan perbuatan baik, ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan sangatlah banyak. Bukan hanya terbatas dari ibadah-ibadah wajib saja, bukan hanya terbatas dari ibadah fardu kita, sholat kita,
bahkan keseharian kita banyak peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk kita bisa meraih kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya kebaikan bukan terbatas dari ibadah, sangat banyak, bahkan sehari-hari dari mulai kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur lagi, banyak kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk meraih kebaikan. Dari mulai tutur kata kita, dari mulai kita berperilaku baik kepada orang, kita senyum di depan saudara kita dianggap sebagai ibadah. Kita membantu orang yang membutuhkan dianggap sebagai nilai ibadah. Kita berbuat baik dengan orang, dengan tutur kata kita, dengan perbuatan kita, dengan bantuan kita dianggap sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua bisa kita dapatkan, mencari peluang-peluang kebaikan ini tentunya lagi-lagi dengan kita belajar. Kalau kita belajar, kita mengetahui ternyata banyak kebaikan-kebaikan, banyak peluang-peluang, kesempatan yang Allah buka untuk kita dapatkan. Jadi peluang kebaikan, kesempatan untuk meraih kebaikan tidak sempit tapi terbuka luas. Allah buka seluas-luasnya. Tinggal kita bisa mengetahuinya, bisa mencarinya atau tidak. Maka dengan kita belajar, kita bisa mengetahui itu semua. Disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ada sekelompok orang fakir pada zaman Nabi SAW. Mereka datang kepada Rasulullah seraya mengadukan. Yang mereka adukan adalah mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kata mereka, wahai Rasulullah, itu orang-orang kaya ya Rasulullah, mereka pergi dengan pahala mereka. Mereka punya nilai plus dari kita ya Rasulullah. Kita sholat, mereka pun sholat. Kita puasa, kata mereka orang fakir, kita puasa, mereka pun juga melakukan ibadah puasa ya Rasulullah. Tapi mereka punya kelebihan, mereka bisa sedekah dengan harta mereka. Dengan harta mereka, mereka bisa haji, mereka bisa umrah, mereka bisa membantu orang. Sedangkan kita ya Rasulullah, kita tidak punya apa-apa. Jadi ibadah kita, pahala kita kalah dengan pahalanya mereka. Kata sahabat yang fakir pada zaman Rasulullah SAW. Ini begitu semangat mereka, himmah mereka dalam berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Jadi mereka tidak ingin mereka kebalap terselip oleh saudaranya dalam urusan kebaikan. Bukan berarti mereka berbangga-bangga, bukan berarti mereka bersombong diri, menyombongkan diri dengan kebaikan, tapi mereka berlomba-lomba. Mereka tidak ingin mereka kalah dalam urusan kebaikan. Urusan kebaikan mereka harus lebih dahulu. Namanya berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam urusan kebaikan. Di urusan kebaikan jangan sampai kita kalah dengan teman kita, dengan saudara kita. Harus kita terdepan, harus kita lebih dahulu dari untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga dikatakan namanya ithar, perbuatan ithar, mendahulukan orang lain dalam urusan kebaikan adalah sifat yang tercela, bukan sifat terpuji. Kita ithar mendahulukan orang urusan kebaikan bukanlah sifat yang terpuji. Contoh misalnya ada orang pengen mengajak kita untuk berbuat baik, ayo kita ngaji, ayo kita baca Al-Quran, kita bilang kamu saja, saya nggak usah, kamu silahkan kamu. Nah, ini dalam urusan ibadah maka bukan sifat yang terpuji. Tapi kalau ithar dalam urusan duniawi, urusan harta benda, maka sangat terpuji. Ya. Maka dalam urusan kebaikan hendaknya kita berlomba-lomba, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang lain. Seperti halnya sahabat Nabi SAW, mereka begitu semangat, tidak terima, mereka tidak rela bahwa orang-orang kaya mereka punya kelebihan dengan harta mereka untuk bisa lebih mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Allah taala, kata Rasulullah SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah taala telah menjadikan bagi kalian hal-hal, pekerjaan-pekerjaan yang mana dengan pekerjaan tersebut kalian bisa meraih kebaikan. Bukan hanya dengan sedekah, tapi ada hal-hal lain yang mana jika kalian lakukan kalian bisa mendapatkan nilai kebaikan juga di sisi Allah. Fi kulli tasbihatin sedekah, kata Nabi. Setiap kalimat tasbih ada nilai kebaikannya. Fi tahlilatin sedekah, setiap kalimat tahlil sedekah, ada nilai sedekah, ada nilai kebaikannya. Wa amrin bima'ruf sedekah, mengajak orang kebaikan ada nilai kebaikannya. Wa nahyin an munkarin sedekah, melarang orang dari suatu kemungkaran juga ada nilai kebaikannya. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah, pada kemaluan kalian juga terdapat kebaikan kalau diletakkan pada hal-hal yang baik. Artinya adalah
peluang untuk meraih kebaikan sangat terbuka luas. Allah sangat buka luas untuk kita semua untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi orang ahli surga bukan hanya dari majelis taklim, orang ahli surga bukan hanya dari masjid, tapi orang di jalan pun bisa menjadi ahli surga, orang di pasar pun bisa menjadi ahli surga, orang yang di kantor pun bisa menjadi ahli surga kalau dia bisa memanfaatkan waktu yang ada, bisa menggunakan peluang-peluang kesempatan yang ada untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman Nabi SAW, sahabat Nabi yang ngaji sama Nabi, mereka setelah ngaji sama Nabi ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke tempat kerja mereka, ada yang pergi ke ladangnya mereka. Jadi masing-masing dari kita semua sudah Allah berikan modal masing-masing untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang yang baik, orang ahli surga bukan hanya seorang kiai, bukan hanya seorang ustadz yang dakwah di atas mimbar, tapi orang-orang di luar pun bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita sudah diberi modalnya oleh Allah. Yang diberi modal dengan ilmunya, maka berjuang dengan ilmunya, mendapatkan kemuliaan dengan ilmunya mereka. Yang diberi modal oleh Allah dengan hartanya, maka dia berjuang dengan hartanya, mendapatkan ridho Allah dengan hartanya tersebut. Yang diberi modal oleh Allah dengan fikirannya, dengan ide-ide cemerlangnya hingga dia bisa memajukan umat Islam ini, maka gunakan modal tersebut. Yang diberikan modal oleh Allah dengan kekuatannya, dengan kekuatan bantuan tenaganya, maka gunakan tenaganya tersebut untuk agama ini hingga modal tersebut bisa menjadi penyebab dia mendapatkan ridhonya dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan sangatlah banyak. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya namanya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya sangat banyak, peluang-peluang untuk mendapatkan kebaikan sangat banyak, makanya kita jangan sampai meremehkan perbuatan taat walaupun sekecil apapun. Karena Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad SAW, anak Imam Husain, beliau mengatakan, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah Ta'ala menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah Ta'ala menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Yang pertama, innallaha khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah Ta'ala menyembunyikan, menaruh keridhoannya Allah dari ketaatannya. Maka ketaatan mana yang ada ridhonya Allah kita tidak mengetahuinya. Mungkin taat dari puasa kita, mungkin taat dari sholat kita, atau ngajinya kita, atau dari hadir majelisnya taklim kita, atau bahkan perbuatan-perbuatan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyembunyikan ketaatannya dari semua, menyembunyikan ridhonya dari semua ketaatan yang dilakukan oleh kita. Makanya kata beliau, fala tahtaqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fiha. Maka jangan sampai kita meremehkan suatu taat sama sekali, perbuatan taat sekecil apapun, karena mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin taat yang kecil itu, perbuatan yang kita anggap remeh, itu menjadi penyebab kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Mungkin kita yang kita sangka itu perbuatan remeh, perbuatan sepele, tidak ada artinya, mungkin hal tersebut menjadi penyebab kita diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Seperti dikatakan kisahnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ghazali setelah diceritakan, setelah beliau meninggal dunia, ada seseorang soleh yang bermimpi bertemu beliau dalam mimpinya. Dalam mimpinya tersebut, orang soleh ini bertanya kepada Al-Imam Ghazali, wahai Imam, apa yang kau dapatkan di alam barzakh? Well, aku di alam barzakh, aku mendapatkan ampunan Allah. Aku diberi ampunan, sudah mendapatkan tempat yang sangat nikmat di alam barzakh ini. Kata orang soleh ini, dengan berkat apa wahai Imam? Apakah berkat dakwahmu? Apakah karena ngajarmu? Apakah karena karangan-karangan kitabmu? Kata yang mimpi ini. Kata Imam Ghazali, bukan. Aku mendapatkan ampunan Allah Ta'ala karena suatu hal yang aku anggap remeh, aku anggap sepele. Suatu ketika, kata beliau, ketika aku sedang mengarang kitab, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di tempat tinta aku. Kemudian dia ingin menghisap dari tinta tersebut, aku biarkan, tidak aku usir sampai dia lalat tersebut kenyang, sampai dia pergi dengan sendirinya karena aku kasihan dengan lalat tersebut. Dengan sebab itulah aku mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab hal-hal yang beliau anggap sepele, karena hanya ada lalat hinggap di tempat tintanya, kemudian beliau biarkan sampai pergi dengan sendirinya, tidak diusir karena kasihan dengan seekor lalat tersebut.
Maka dengan sebab itulah mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisahnya seorang wanita di Bani Israel. Diceritakan dalam kitab Sahih Muslim, ada seorang perempuan dari Bani Israel. Ini perempuan yang punya akhlak bejat, perempuan dengan perilaku yang sangat keji, ahli zina dan segala macam. Akhirnya suatu ketika perempuan yang punya akhlak keji ini, punya perilaku tidak baik ini, dia pulang dan ketika berjalan di suatu tempat dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Akhirnya karena dia kasihan dengan anjing tersebut, dia melepas sepatunya, kemudian diambilkan air dan diberikan kepada anjing tersebut. Maka dengan sebab perbuatannya tersebut, Allah ampuni semua dosa-dosanya dia dan mendapatkan ampunan Allah dengan sebab perbuatan yang sangat-sangat dianggap tidak besar. Jadi mendapatkan ampunan Allah dengan perbuatan yang sangat kecil. Itu namanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada pada ketaatan yang kita lakukan. Tidak harus dari perbuatan yang besar, tidak harus dari perbuatan wajib kita, tapi mungkin dari perbuatan sunnahnya, mungkin dari perbuatan kita baik sama orang, mungkin ada ridhonya Allah dari perbuatan kita bantu teman kita. Karena namanya ridhonya Allah, ampunan Allah merupakan fadl, merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kehendaknya Allah mau memberikan hambanya ampunannya dari perbuatan ini atau perbuatan lainnya. Bahkan andaikan Allah Ta'ala ingin memberikan ampunan kepada seorang hambanya tanpa hamba tersebut melakukan perbuatan ketaatan, Allah maha mampu untuk melakukannya. Allah bisa memberikan kita ampunan, memberikan kita karunia-Nya tanpa kita melakukan suatu amal ketaatan. Atau mungkin kita melakukan ketaatan tapi Allah tidak memberikan pahala atau ampunan dari perbuatan tersebut. Karena itu semua merupakan keutamaan yang Allah berikan. Maka kita tidak tahu dari mana taatnya Allah itu ada. Dari sekian perbuatan baik yang kita lakukan, dari sekian banyak perbuatan taat yang sudah kita lakukan, kita tidak tahu di mana ada ridhonya Allah. Maka jangan sampai kita meremehkan perbuatan kecil, perbuatan taat sekecil apapun itu. Itu yang pertama, Allah Ta'ala menyembunyikan ridhonya pada ketaatan. Yang kedua, innallaha khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi. Allah menyembunyikan murkanya Allah pada maksiatnya, pada perbuatan maksiat kepadanya. Allah menyembunyikan murkanya Allah, siksanya Allah pada kemaksiatan yang kita lakukan, entah di maksiat mana. Dari sekian banyak dosa yang kita lakukan, dosa meninggalkan kewajiban atau dosa melanggar perintahnya Allah, melanggar larangannya Allah, kita enggak tahu ada di mana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fala tahtaqiru min maksiatihi syai'an, janganlah kita meremehkan perbuatan maksiat sekecil apapun. Fala alla sukhtahu fiha, mungkin di maksiat yang kita anggap remeh tersebut ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebab perbuatan dosa yang kita anggap remeh, perbuatan dosa yang kita anggap sepele, ternyata di situ ada murkanya Allah, menjadi sebab kehinaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Diceritakan Nabi SAW beliau pernah bersabda, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Ada seorang perempuan, seorang wanita yang dia masuk neraka karena sebab seekor kucing yang dia tahan, kucing yang dia kurung, tidak diberi makan, tidak dilepas untuk mencari makannya sendiri. Karena sebab itu Allah Ta'ala menyiksa, memasukkan perempuan tersebut ke dalam nerakanya. Jadi kita nggak tahu dari sekian banyak dosa yang kita lakukan ini di mana ada murkanya Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mentang-mentang kita sudah banyak taatnya, mentang-mentang karena sudah sering ngaji, sudah banyak sedekahnya, kita meremehkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Mentang-mentang banyak orang ada, kita lihat orang dengan dia punya ketaatan yang hebat, rajin sedekah, rajin membantu orang, cuman di sisi lain dengan beraninya dia melakukan perbuatan dosa, memusuhi tetangganya, bahkan sampai memutus hubungan kerabat dengan saudaranya, memutus tali silaturahminya. Dia nyangka bahwasanya dia bakal selamat dengan amal perbuatannya tersebut. Dia nggak sadar bahwasanya dosa yang dia lakukan ternyata lebih besar ketimbang amal yang dia lakukan. Tidak akan bisa menutupi amalnya, tidak akan bisa menutupi membayar dosa yang dia lakukan. Jadi meremehkan dosa yang dia lakukan. Mentang-mentang dia sudah punya amal ketaatan, berani untuk melakukan perbuatan dosa. Mungkin karena sebab perbuatan dosa tersebut Allah hapus semua amal ibadahnya, menjadi sebab kehinaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ialah
Innallaha khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Allah Ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasihnya, wali-walinya di antara hamba-hambanya. Maka jangan kita remehkan di antara orang yang di sekitar kita, mungkin dia adalah kekasihnya, walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu juga merupakan karunia Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Allah bisa menjadikan fulan seorang walinya, Allah bisa menjadikan fulan seorang kekasihnya, ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan orang yang ada di sekitar kita, orang yang di sekeliling kita. Mungkin mereka adalah orang-orang pilihannya Allah. Mungkin yang kita sangka dia jarang taatnya, dia jarang ke majelisnya, dia jarang berbuat baiknya, ternyata dia hamba-hamba pilihannya Allah. Sedangkan kita yang rajin ibadahnya, yang banyak taatnya, kita belum dipilih oleh Allah sebagai kekasih-kekasihnya. Jangan sampai kita memandang orang lain dengan pandangan kerendahan, pandangan hina. Bahkan kepada orang yang berbuat maksiat sekalipun. Pesannya Buya Yahya adalah guru kita, kalau kita memandang orang lain, bahkan kepada orang yang bermaksiat, berbuat dosa, jangan sampai kita memandang mereka dengan pandangan kehinaan. Justru kita doakan mereka, kita doakan agar mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah menjadi orang baik. Kalau kita merendahkannya, berarti kita sudah sombong dengan amal ibadah kita. Mungkin barangkali Allah Ta'ala memberikan dia hidayah, orang yang kita anggap hina karena melakukan suatu perbuatan maksiat, mungkin Allah angkat dia dan justru Allah berikan hukuman buat kita. Ya, diceritakan ada seorang soleh, yaitu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya, seorang kekasih Allah. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau suatu ketika beliau bercerita pernah beliau tidak bisa melakukan qiyamul lail, bangun malam, ya. Akhirnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, kenapa? Sebab apa kok aku tidak bisa bangun malam ini? Padahal aku senantiasa istiqomah, bisa bangun malam setiap malamnya, melakukan qiyamul lail, tapi kok suatu malam beliau tidak bisa untuk bangun malam. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang yang sangat hebat. Akhirnya beliau mencari-cari sebabnya. Sebab apa ternyata? Kenapa kok aku tidak bisa bangun malam? Ternyata setelah beliau ingat, siangnya harinya beliau pernah bertemu dengan seorang pengemis, seorang yang minta-minta kepada beliau. Ketika minta-minta, beliau ngasih. Cuma dalam hati beliau ada sedikit suudzon, ada sedikit lintasan tidak baik dalam hati beliau. Beliau dalam hatinya terlintas, ini orang terlihat mampu, terlihat bisa, kenapa kok sampai minta-minta? Kenapa tidak kerja? Gitu aja. Akhirnya mungkin karena sebab itu Allah Ta'ala memberikan beliau cobaan, tidak bisa untuk bangun malam. Hanya kepada orang fakir, hanya kepada orang yang minta-minta, terlintas sedikit lintasan tidak baik, beliau enggak ngasih, beliau bukan tidak ngasih, bahkan ngasih beliau, memberikan kepada pengemis tersebut, tapi terlintas sedikit di hatinya lintasan yang tidak baik, akhirnya tidak bisa untuk qiyamul lail. Nah, kita jangan sampai taat kita sedikit, kita punya modal ibadah pas-pasan, kok kita beraninya meremehkan orang lain yang di sekitar kita. Bahkan jangan sampai kepada orang yang berbuat maksiat sekalipun, justru kita doakan mereka. Kita doakan mereka, semoga mereka dapat hidayah, mereka dibukakan hatinya oleh Allah hingga menjadi orang baik. Dan kita mudah-mudahan kita yang sudah berbuat taat, yang sudah Allah mudahkan untuk berbuat taat, Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Nah, ma'asyiral hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu pesannya Allah dalam ayat tersebut. Pesan yang pertama yaitu perbuatan baik yang kita lakukan, apapun itu, sekecil apapun, baik dilihat orang atau tidak dilihat orang, Allah Ta'ala pasti akan melihatnya, Allah Ta'ala pasti akan membalasnya, pasti akan ada nilai pahalanya, tidak akan sia-sia selama kita melakukan amalan tersebut, perbuatan baik tersebut semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak usah susah, tidak usah gelisah saat kita melakukan taat tapi tidak ada yang melihatnya, karena yang memberi balasan adalah Allah, bukan orang lain. Yang memberi kita ganjaran, memberi kita pahala adalah Allah Ta'ala, bukan orang, bukan manusia. Ya, maka pada ayat sebelumnya sudah pernah dijelaskan, faman kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang menginginkan dengan amal perbuatannya pahala dunia, kebaikan dunia, maka Allah Ta'ala mempunyai kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita hanya mengharapkan kebaikan dunia, rugi, karena Allah mempunyai segalanya. Allah punya kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat berupa pahalanya. Maka tidak usah gelisah, tidak usah susah kalau kita berbuat baik tidak ada yang melihatnya, karena membalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ialah au ta'fu an su'in. Dalam ayat ini Allah katakan au ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira.
Pesan yang kedua ialah hendaknya kita memberi maaf. Memberi maaf dari perbuatan salah, dari perbuatan zalim yang sudah dilakukan orang lain kepada kita. Jadi hendaknya kita menjadi orang yang gampang memaafkan. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, berbuat zalim kepada kita, menyakiti kita, bukan menyakiti kita, maka hendaknya kita mudah untuk memberikan maaf. Tapi kalau ada orang menyakiti agama kita, menyakiti nabi kita, maka hendaknya kita marah. Itu sifatnya Nabi SAW. Kalau yang disakiti urusan pribadinya beliau sangat pemaaf, tidak pernah marah. Tapi kalau disakiti urusan agama, urusan Allah, maka beliau sangat marah. Sifatnya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah suatu ketika beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Akhirnya ketika lagi berkumpul di suatu halaqah bersama sahabatnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi. Seorang Yahudi tiba-tiba langsung nyelonong menerobos barisan Nabi SAW dan langsung duduk di hadapan Nabi. Ini tidak permisi, tidak apa, orang Yahudi, Nabi sedang ngumpul-ngumpul, langsung masuk ke depan dan menarik sorbannya Nabi Muhammad SAW. Ditarik bajunya Nabi sambil dia bentak-bentak Nabi dengan ucapan yang kasar. Dia mengatakan, wahai Muhammad, bayarlah hutangmu, karena kamu punya hutang denganku, sekarang bayarlah hutangmu. Ini Yahudi. Diceritakan Nabi SAW ketika sedang ngumpul-ngumpul bersama sahabatnya, tiba-tiba orang Yahudi datang menerobos sofnya para sahabat Nabi, langsung datang ke depan dan menarik bajunya Nabi Muhammad sambil teriak-teriak bentak-bentak kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bayarlah hutangmu. Padahal Nabi Muhammad belum jatuh tempo hutangnya kepada orang Yahudi tersebut. Betul Nabi punya hutang dengan orang Yahudi tersebut, tapi belum jatuh temponya. Tiba-tiba ini orang datang kepada Nabi sambil bentak-bentak dan menarik bajunya Nabi Muhammad. Karena kamu, kata orang Yahudinya, karena kalian wahai Bani Hashim, Bani Muthalib, kalau sudah punya hutang sangat lama bayarnya. Akhirnya sahabat Nabi yang di sekeliling Nabi tidak terima, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung marah, menarik pedang beliau seraya mengatakan, wahai Nabi, biarkan aku untuk membunuhnya. Ini orang sudah kurang ajar, wahai Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi, biarkan dia. Jangan kau sakiti. Engkau hendaknya menyuruh dia untuk meminta hutangnya dengan baik-baik, dan engkau menyuruh aku untuk menunaikan hutangnya dengan baik-baik juga. Jangan kau sakiti. Akhirnya kata Nabi, apa yang kau inginkan wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi tersebut, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku sebenarnya datang ke sini bukan ingin menagih hutangku, karena hutangmu belum jatuh tempo. Aku kesini hanya ingin mengetes, ingin menguji kesabaranmu, sampai mana kesabaranmu wahai Muhammad. Karena aku melihat di kitab Taurat semua sifat-sifat terpuji yang ada pada dirimu sudah aku lihat, sudah aku saksikan. Sifat tutur katamu yang indah, sifat ini, sifat itu, semua sifat-sifat terpuji di kitab Taurat sudah aku saksikan dan itu ada pada dirimu, kata orang Yahudi. Kecuali satu sifat yang belum aku lihat langsung, yaitu sifat kesabaranmu yang sangat hebat. Dan aku sekarang sudah menyaksikannya, bahwasanya engkau punya sifat sabar yang begitu luar biasa. Maka dengan ini aku menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Akhirnya bersaksi di depan Nabi Muhammad SAW. Berkat tutur kata Nabi yang lembut, berkat kesabaran Nabi SAW. Itu sabarnya Nabi. Kalau yang disakiti urusan pribadinya, urusan dirinya, beliau tidak marah. Tapi kalau di urusan agama, urusan syariat yang dirusak, maka beliau sangatlah marah. Maka hendaknya kita tiru bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Hendaknya menjadi orang pemaaf. Kalau ada orang bersalah kepada kita, berbuat salah, kita maafkan. Namanya marah pasti ada. Nggak mungkin orang ketika disakiti, disakiti oleh orang, dicaci maki, diambil hartanya secara zalim, pasti marah ada pada diri kita. Karena kalau misalnya orang tidak punya marah, merupakan suatu kekurangan pada dirinya, suatu aib buatnya. Tapi namanya sifat manusiawi adalah punya sifat marah. Oleh karenanya Allah puji di Al-Quran, wal kaziminal ghaidh. Orang yang baik adalah orang yang bisa menahan amarahnya, kata Allah. Wal kaziminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarahnya, bukan orang yang tidak punya marah. Karena sifat marah merupakan sifat manusiawi. Semuanya pasti punya sifat marah kalau mereka disakiti. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menahan amarahnya tersebut. Laisa syadidu bisur'ah, kata Nabi Muhammad SAW. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang hebat adalah bukan orang yang jago bergulat,
Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Nah, ini orang hebat, dia mampu untuk membalasnya tapi dia menahan, tidak usah dibalas. Nah, itu namanya orang yang sabar. Tapi beda misalnya ada terkadang orang disakiti orang, cuman dia nggak balas. Kenapa tidak balas? Ya karena nggak mampu membalasnya. Mungkin karena yang menyakitinya lebih kuat dari dia. Mungkin yang memukulnya lebih hebat darinya hingga dia tidak berani untuk membalasnya. Nah, orang sabar adalah orang yang dia disakiti, dia mampu untuk membalasnya, tapi dia tidak ingin membalasnya. Lebih baik dia sabar. Nah, karena kalau sudah ada sifat dendam di hati kita, ini sangat sulit untuk diobati. Sifat dendam terus akan senantiasa semakin besar sifat dendam tersebut. Bahkan terkadang balas dendamnya yang kita lakukan kepada saudara kita lebih besar ketimbang perbuatan zalim dia. Dulu dia berbuat zalim sama kita hanya sebatas mengambil harta, tidak seberapa, tidak besar lah yang diambil, atau cuman kata-kata yang tidak, cuman seberapa kata yang menyakiti hati kita. Tapi ketika kita balas dendam, ternyata lebih terkadang balasannya kepada mereka, lebih baik, banyak yang diambil, lebih parah ucapan-ucapan yang kita lemparkan kepadanya. Ini penyakit balas dendam. Maka caranya agar kita bisa mengobati sifat balas dendam ini adalah kita balas perbuatan zalim tersebut dengan kebaikan. Agar apa? Agar tidak ada dendam di hati kita. Artinya ketika ada orang menyakiti kita, ada orang berbuat zalim sama kita, agar di hati kita tidak ada sifat dendam kepadanya, kita balas perbuatan zalim tersebut dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, ahsin ilaman asa'a ilaika. Ini resep dari Nabi SAW. Ahsin, berbuat baiklah kamu, ilaman asa'a ilaika, kepada orang yang telah berbuat jelek kepadamu. Ada orang nyakiti kita, kita balas dengan kebaikan. Ada orang zalim sama kita, kita balas dengan perbuatan baik, kita beri hadiah dia. Ini bisa mengobati sifat dendam di hati kita. Ya, seperti yang tadi, seperti kisahnya Nabi SAW, dicaci maki oleh orang, ditarik bajunya, tapi Nabi balas dengan kata-kata lembut, tidak marah, tidak balas marah. Karena kalau kita ada orang berbuat zalim, berbuat salah sama kita, menyakiti kita, kita balas dengan ucapan jelek lagi, akan tambah parah permusuhan di antara kita dengan dia. Tidak akan pernah selesai, terus akan berkepanjangan. Maka biar kita tidak ada dendam di hati kita kepadanya, balas perbuatan zalim tersebut dengan kebaikan. Ahsin ilaman asa'a ilaika, berbuat baiklah kita kepada orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Ini adalah sifat memberikan maaf. Jadi kita yang disakiti oleh orang, hendaknya kita mudah memberikan maaf. Dan kita pun yang suka menyakiti hati orang lain, suka mungkin kita dalam bercanda kita, dalam perbuatan sehari-hari kita kepada teman-teman kita, hendaknya kita gampang untuk meminta maaf. Hingga dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man istaghdaba falam yaghdab fahuwa himar, wa man isturdiya falam yarda fahuwa syaitan. Orang yang dibuat marah tapi dia tidak marah, maka kata beliau adalah seperti halnya dia keledai, seperti halnya binatang, tidak punya sifat marahnya, berarti kekurangan buat dirinya. Orang disakiti pasti marah. Bahkan sifat marah kalau dipandu, dibina, dididik lagi akan menjadi sifat yang mulia, itu sifat keberanian, sifat syaja'ah. Kalau orang tidak punya marah, maka suatu kekurangan buat dirinya. Nah, jadi kalau orang tidak dibuat marah tapi tidak marah, kata beliau, maka dia layaknya seperti keledai. Faman isturdiya falam yarda fahuwa syaitan. Orang yang dimintakan maaf tapi dia tidak memberikan maaf, maka dia seperti syaitan. Ada keangkuhan di dalam hatinya. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita, orang lain yang pernah berbuat zalim kepada kita dan dia sudah berusaha minta maaf dengan kerendahan hatinya, hendaknya kita gampang, mudah untuk memberikan maaf kepadanya. Dengan angkuhnya kita tidak memberikan maaf, maka kita yang tadinya kita orang mazlum dapat pahala, akhirnya karena keangkuhan kita tidak mau memberi maaf, kita pun termasuk jelek juga. Jadi kalau ada orang berbuat salah sama kita dan dia ingin meminta maaf, hendaknya kita mudah untuk memberikan maaf kepadanya. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya, fa innallaha kana afuwan qadira. Karena sesungguhnya Allah taala Maha memaafkan dan juga Maha kuasa. Semoga Allah taala memberikan kita kemudahan untuk senantiasa istiqamah untuk menimba ilmu pengetahuan ini. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah bersihkan hati kita dari sifat dengki, dari sifat dendam kepada sesama, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kami. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.